Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfianti dari jurusan Perbankan Syariah IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Siswa dengan tema tata cara melaksanakan zakat dan juga adab atau etika dalam membayar dan menerima zakat. Langsung saja simak penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu cara perhitungan dan pembayaran zakat. Sebelumnya perlu kita ketahui siapa saja orang yang wajib membayar zakat. Orang yang wajib membayar zakat yaitu orang muslim yang merdeka dan hartanya mencukupi syarat syah untuk berzakat. Dan zakat tidak diwajibkan bagi non-muslim karena ia merupakan bagian dari ajaran Islam. Selain itu, para ulama berijma atau bersepakat bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat yaitu orang yang muslim yang sudah baligh serta berakal. Selanjutnya yaitu tahap menghitung. Bagi seorang muslim apabila akan menghitung zakat dari hartanya, wajib melakukan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan aset wajib zakat pada akhir tahun, baik berupa barang, uang maupun lainnya, serta merinci kekayaan yang termasuk daftar aset zakat. Yang kedua yaitu menentukan kategori zakat. Dikategorikan sebagai zakat pertanian atau zakat perdagangan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menentukan dan menghitung total pengeluaran yang meliputi yang pertama yaitu biaya kebutuhan pokok sehari-hari, biaya yang berhubungan dengan operasional kerja, pelunasan hutang. Yang keempat yaitu menghitung sumber aset wajib zakat atau aset kekayaan dikurangi pengeluaran. Yang kelima yaitu mengacu besaran nisab pada ketentuan kategori aset wajib zakat yang sudah ditetapkan pada tahap 2. Apabila hartanya termasuk dalam zakat perdagangan, maka nisabnya harus mengacu pada zakat perdagangan, yaitu sebesar 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Dan apabila hartanya termasuk dalam harta pertanian, maka nisabnya harus mengacu pada nisab pertanian dan seterusnya. Yang keenam yaitu membuat neraca perbandingan antara sumber zakat yang telah ditetapkan pada tahap 4 dengan nisab zakat yang telah ditetapkan pada tahap 5. Yaitu menentukan volume persentase zakat yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu 2,5% untuk zakat uang atau barang dagangan dan yang lainnya, dan 5% untuk zakat pertanian dan buah-buahan yang pengairannya membutuhkan biaya. Kemudian 10% untuk kategori zakat pertanian dan buah-buahan yang mengandalkan pengairan dari sumber air. Lalu yang terakhir yaitu 20% zakat untuk barang temuan atau rikas. Yang kedelapan yaitu menghitung tarif zakat, yaitu menggalikan sumber aset wajib zakat dengan volume presentasi zakat sesuai kategori yang ada pada tahap ketujuh. Yaitu syarat sah zakat. Yang pertama yaitu adalah niat. Yang dimaksud dengan niat dalam pembayaran zakat adalah beriktikad bahwa harta itu adalah zakat hartanya atau zakat harta orang yang dia membayarkannya, seperti zakat harta anak kecil dan orang gila. Tidak harus menyebutkan jumlahnya dan jumlah harta yang dizakati secara terperinci. Yang kedua yaitu dalam pembayaran zakat adalah adanya pemberian kepemilikan atau pemindahan kepemilikan dari muzaki kepada mustahik. Agar pembayaran zakat sah, maka penyaluran zakat harus berupa pemberian dan perpindahan hak milik harta kepada para mustahik. Jika penyaluran harta berupa pinjaman atau pemberian hutang yang harus dikembalikan, maka penyaluran zakat itu tidak sah karena tidak ada pemberian kepemilikan. Apakah bagi kita yang akan berzakat itu diwajibkan untuk memberitahu kepada penerima zakat bahwa harta yang kita berikan itu adalah zakat? Ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu apabila diberikan kepada lembaga amil zakat
itu kita wajib memberitahu bahwa harta yang kita berikan itu adalah zakat. Karena apa? Dengan kita memberitahu kepada amil zakat, maka penyaluran zakat ini akan lebih baik. Nah, nantinya zakat ini akan tepat sasaran pada 7 golongan penerima zakat. Yang kedua yaitu apabila diberikan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat, kita tidak wajib untuk memberitahunya. Kita tidak wajib memberitahu kepada orang tersebut bahwa harta yang kita berikan itu adalah zakat. Namun apabila orang tersebut bertanya, hendaknya kita menjawab. Selanjutnya yaitu pembayaran zakat. Pembayaran zakat boleh langsung diberikan kepada mustahik, bisa juga diberikan kepada amil zakat. Namun yang lebih utama yaitu diberikan kepada amil zakat. Karena alasannya apabila diberikan kepada amil zakat, itu pengelolaannya akan lebih baik dari pengumpulan sampai dengan pendistribusiannya, itu lebih baik. Yaitu membayar zakat dengan nilai uang. Para ulama berbeda pendapat mengenai pembayaran zakat dengan nilai uang. Menurut mazhab Syafi'i, Zahiri dan Hambali tidak boleh membayar zakat dengan menggantinya dengan uang seharga-harga zakat tersebut. Sedangkan ulama Hanafi lebih menguatkan hakikat zakat sebagai hak orang miskin pada harta orang kaya, sehingga mereka memperbolehkan membayar zakat dengan uang senilai zakat tersebut. Kodok zakat yang belum terbayar. Zakat yang sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim tidak akan pernah gugur sebelum dibayar, meskipun telah terlewat beberapa tahun. Menurut jumhur ulama, zakatnya diambil secara keseluruhan dari tahun-tahun yang telah berlalu. Bahkan zakat tidak gugur karena kematian. Ia tetap harus dibayarkan dari harta peninggalannya, meskipun tidak diwasiatkan oleh orang yang meninggal. Ini pendapat jumhur yang didasarkan kepada sabda Rasulullah, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Hadis riwayat Syaikhan. Yang kedua yaitu adab dan etika pelaksanaan zakat. Agar zakat yang kita bayarkan bernilai di sisi Allah, kita harus memperhatikan etika dan adab saat membayar zakat. Etika tersebut yang terpenting yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengikhlaskan niat karena Allah dan tidak mengharapkan balasan dari manusia. Yang kedua yaitu memilih harta terbaik yang paling disukai untuk zakat. Yang ketiga yaitu zakat yang dibayarkan berasal dari usaha yang halal, tidak dari cara-cara yang dilarang oleh Allah. Yang keempat yaitu menghormati penerima zakat dan tidak menyakiti mereka. Yang kelima, menyegerakan membayar zakat. Yang keenam, merahasiakan pembayaran zakat. Yang ketujuh yaitu bersyukur dan menjauhkan diri dari kesombongan diri. Yang kedelapan yaitu tidak menganggap besar apa yang disodakohkan. Yang kesembilan yaitu berdoa ketika membayar zakat. Zakat akan membersihkan hati pembayarnya apabila dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Lail ayat 17 sampai dengan 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayujannabul atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbil a'la wala sawfa yaradah, yang artinya dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seseorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya, Tuhan yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Selanjutnya yaitu adab dan etika petugas zakat atau amil zakat. Yang pertama yaitu bersikap jujur, amanah, dan profesional. Yang kedua yaitu murah senyum dan tidak berlaku dolim dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga yaitu mengambil zakat
dari harta yang bernilai sedang. Yang keempat yaitu tidak memfungsikan harta zakat kecuali sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kelima yaitu mendoakan para muzaki. Selanjutnya yaitu adab dalam menerima zakat. Ada 3 yang harus diperhatikan ketika kita menerima zakat dari orang lain. Yang pertama yaitu menerima zakat dengan lapang dada dan tidak mencela. Apabila kita diberikan sesuatu oleh orang lain, sebaiknya kita tidak mencela apa yang telah diberikan tersebut. Kita harus menerima dengan lapang dada. Yang kedua yaitu mendoakan para muzaki dan para pengelola zakat. Yang ketiga yaitu mempergunakan harta zakat untuk kebaikan. Jadi harta zakat tersebut sebaiknya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.